ada yang curhat, videonya tiba-tiba dihapus oleh YouTube. Kenapa dihapus? Karena dia tidak merasa menghapus video tersebut, namun tiba-tiba hilang dari channelnya. Nah, itu adalah kemungkinan besar kena yang namanya teguran hak cipta. Nah, sebetulnya teguran hak cipta sama klaim hak cipta itu bedanya apa sih? Kok sampai videonya dihapus? Nah, siapa yang pengen tahu jawabannya dan pembahasannya, jangan lupa untuk subrek ya. Untuk subrek dan tonton hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Don GTO. Nah, menindaklanjuti keluhan teman-teman yang merasa videonya tiba-tiba hilang dari channel YouTube-nya, itu adalah salah satu indikasi bahwa kena teguran hak cipta. Nah, sebetulnya teguran hak cipta itu apa sih? Nah, teguran hak cipta itu kita itu dianggap melakukan pelanggaran kebijakan YouTube atau pelanggaran pedoman komunitas. Contohnya begini. Jadi bisa jadi orang tersebut adalah menggunakan kontennya orang lain, ya, menggunakan kontennya orang lain. Apakah itu potongan-potongan videonya atau menggunakan musik orang lain. Nah, orang yang memiliki musik tersebut atau orang yang memiliki potongan video yang tadi itu melaporkan kepada YouTube secara resmi dengan mengisi sebuah formulir, dan YouTube memverifikasi bahwa laporan itu memang betul. Apakah videonya itu dapat ngambil dari tempat video orang lain atau musiknya mengambil dari orang lain, dan itu dinyatakan benar, maka itu adalah merupakan pelanggaran. Itu merupakan pelanggaran dan YouTube akan menghapus video tersebut, video yang dilaporkan tersebut. Begitu juga video yang dihapus tadi, orang yang memiliki channel videonya yang dihapus tadi itu kena namanya teguran hak cipta, ya, kena teguran hak cipta karena melakukan pelanggaran. Jadi berdasarkan atas laporan orang lain karena menggunakan sebagian kontennya yang dipotong-potong tadi atau menggunakan musik, maka itu bila laporannya benar, maka itu termasuk teguran hak cipta dan video tersebut oleh YouTube akan dihapus dan orang tersebut akan mendapat teguran hak cipta. Nah, begitu juga ketika ada orang yang mengambil hanya thumbnail, teman-teman, hanya thumbnailnya saja diambil, formatnya diambil, terus ditempelin foto kita, terus digunakan dengan video kita, itu juga merupakan teguran hak cipta bila yang pemilik thumbnail tersebut melaporkannya secara resmi dengan mengisi formulir kepada YouTube. Nah, itu adalah komitmen YouTube untuk melindungi konten-konten yang original yang diambil oleh orang lain. Nah, itu teman-teman. Jadi hati-hati ketika teman-teman menggunakan karya orang lain, apakah itu berupa thumbnailnya orang lain, apakah itu berupa potongan videonya orang lain, apakah berupa musiknya orang lain yang punya hak cipta, itu bisa dilaporkan dan berakibat channel kita dihapus videonya. Nah, begitu juga kita mendapatkan klaim hak cipta. Nah, dalam waktu 90 hari atau 3 bulan, kalau kita dapat teguran hak cipta hingga 3 kali, maka channel kita bisa di-ban, bisa dihapus channel kita. Jadi bukan videonya saja, tapi yang dihapus adalah channel kita. Nah, itulah makanya pentingnya menggunakan konten original, jangan menggunakan konten orang lain, karena yang namanya konten kreator itu ya kita bikin konten, bukan mengambil kontennya orang lain. Nah, itu pemahaman terkait teguran hak cipta. Apakah teguran hak cipta bisa dimonetisasi? Jangan pernah coba-coba kita monetisasi channel yang kena teguran hak cipta, pasti ditolak. Nah, cara menghilangkan teguran hak cipta seperti apa? Nah, cara menghilangkan teguran hak cipta bila baru sekali adalah ya diem saja. Diem saja, jangan melakukan apa-apa, jangan melakukan pelanggaran selama 3 bulan. Maka teguran tersebut akan hilang dengan sendirinya, namun kita akan mendapatkan peringatan. Peringatan. Kalau mendapatkan peringatan artinya kita masih bisa dimonetisasi. Namun peringatan itu tidak akan hilang, akan tetap di channel kita itu sebagai peringatan bahwa kamu sudah pernah melakukan pelanggaran. Ya. Tapi dalam
waktu 3 bulan, kalau kita mendapatkan teguran 3 kali berturut-turut dalam waktu 3 bulan, maka bukan hanya videonya yang dihapus, maka channelnya yang dihapus. Nah, itu teman-teman. Jadi itu ya penjelasan terkait teguran hak cipta ya, teguran hak cipta. Nah, ada lagi yang namanya klaim hak cipta. Nah, kalau klaim hak cipta itu adalah kita menggunakan hasil kerja. Kalau klaim hak cipta itu kerjanya otomatis, teman-teman. Kerjanya otomatis bila YouTube menemukan indikasi ada karyanya orang lain di situ, ada karyanya orang lain, apakah itu potongan-potongan video atau apakah itu musik orang lain, itu kalau itu memang punya orang, itu otomatis YouTube akan mengirimkan ke kita berupa klaim hak cipta. Nah, klaim hak cipta. Jadi kalau yang punya hak cipta itu membiarkan saja, maka ya video kita aman-aman saja gitu. Video kita masih bisa dimonetisasi, cuman nanti hasil monetisasinya itu akan diambil oleh yang punya hak cipta tersebut gitu. Jadi kalau kita monetisasi channel kita yang kena klaim hak cipta itu masih bisa, kalau tidak dilaporkan oleh pemilik channel yang mempunyai klaim tadi. Cuman penghasilannya akan diambil oleh yang punya hak cipta itu. Kadang-kadang begitu teman-teman. Jadi silahkan aja monetisasi, tapi kamu nggak dapat apa-apa, karena hasil monetnya itu akan masuk kepada pemilik klaim hak cipta tadi gitu. Itu ini ya teman-teman. Jadi contohnya kita kena klaim hak cipta itu ketika kita ngambil potongan video orang lain. Nah, di video itu sudah menjadi milik orang lain, itu bisa jadi kita kena klaim hak cipta yang otomatis oleh YouTube. Atau kita menggunakan musik ketika kita berada di suatu restoran atau di kafe atau di tempat hajatan mungkin gitu kan, ada musik terus kita bikin konten di sana, kerekam deh musik itu. Nah, itu bisa jadi menjadi klaim hak cipta ya. Cara menghilangnya gimana? Ya, jangan dihapus channel yang kena klaim hak cipta. Jadi bisa dipotong videonya yang kena klaim hak cipta tadi, atau kalau memang musik ya musiknya dibisukan saja. Jadi klaim hak ciptanya hilang, tapi video kita bisu gitu. Paling-paling gitu aja. Tapi masih bisa kita masih bisa lolos monetisasi. Jadi kalau klaim hak cipta itu masih bisa lolos monetisasi, tapi kalau teguran hak cipta itu tidak mungkin bisa lolos monetisasi. Itu teman-teman. Jadi bisa dapat kita simpulkan bahwa ketika kita membuat video, usahakan kita membuat video yang original ya. Jangan menggunakan karya orang lain gitu. Itu kesimpulannya begitu. Nah, bisa dipahami ya. Kalau memang ada yang tidak sesuai atau saya tidak tepat menurut teman-teman, silahkan komen. Nah, kita bisa berdiskusi terkait seputar video sehingga kita mendapatkan pemahaman sama. Kenapa video kita dihapus? Jadi teman-teman sudah clear ya, kenapa video kita bisa dihapus? Karena video kita kena yang namanya teguran hak cipta. Bukan klaim hak cipta, tapi teguran hak cipta. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan ditinggalkan subreknya dan komennya sesuai menurut teman-teman, apakah video ini memang layak, memang betul, atau memang demikian. Silahkan di komen ya. Dan saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.